Sudah sebulan lebih kita di rumah aja. Bosan? Pasti. Untuk itu podcast Gembel kembali hadir menghibur kalian semua di rumah. Bersama saya host Gembel, Kevin Septian, dan co-host saya yang sudah tak lama berjumpa. Iya. Dan dia belum mandi. Kan kayak andalan. Nah, Hai, podcast Gembel. seperti kalian lihat, dan lu lihat juga ya, lah. Di belakang gue itu banyak stok tuh. Gue itu sebenarnya buka warung. Oh, jadi gua kerjaan lu sekarang buka warung ya? Iya, jadi gue podcastan sambil jaga warung. Karena di tengah pandemi ini kan ekonomi sulit, ya kan? Jadi kita harus nyari buat nambah-nambah. Gue aja jualan makanan. Nah, kan? gue lihat juga lu berusaha untuk menstabilkan keuangan lu ya dengan jual makanan. Lu jual makanan apa nih? Iya. Makanan khas Manado. Yang jelas itu pedas, enak, bumbunya pas. Apa tuh? Bubur Manado? Enggak lah. Jadi tuh gue jual berbagai macam kayak ikan, nasi, ikan yang tidak halal yaitu babi. Oke. Macam-macam sesuai PO. Boleh dipesen ya buat yang nonton. Iya. Dengan klik langsung @Marla Elizabeth ya di Instagram. Nih, nama gue ini sini. Marla Elizabeth. Oke, dan tadi lu jualan ya, jualan. Gue udah lihat sih instastory makanan lu, cukup menarik sih gue lihat. Ada yang ikan-ikan gitu kan? Iya, ada ikan-ikan, ada daging-daging. Itu juga yang bikin tertarik kenapa? Karena lu berhasil memfotonya dengan sangat cantik. Sesuai dengan tema kita kali ini, resiko orang cantik. Nah, wih, cantik. Siapa tuh? Lu merasa cantik nggak, lah? Cantik lah. Mau ciptaan tuh cantik. Tapi kan lu baru cantik lah gue. Tapi kan lu baru merasa nih, belum di uji klinis. Kecantikannya apakah benar-benar diakui dunia atau tidak? Untuk itu kita sekarang sudah kehadiran satu orang yang ini sudah pasti kecantikannya sudah diuji baik di dunia ini dan juga di dunia lain. Oh, enggak dunia lain aku anjir Kak. Jangan dong ya, jangan dunia lain ya. Dan diakui segala penjuru dunia lah. Ini dia guest star kita. Silakan tunjukkan pesonamu. Ketawa mulu dia. Wah, mukanya bentuk N. Nah, halo. Halo. Serem banget ya dunia lain. Silakan perkenalkan diri dan profesi sama motivasi hidup sampai dengan saat ini. Kenalin, namaku Nora. Nama lengkapnya Nora Eligia Christian. Profesinya lebih ke marketing sih. Tujuan hidup apa ya? Ya mungkin bisa jadi berkat buat orang lain deh. Wah, amin. Amin. Mulia banget ya. Dari namanya aja Nora Christian. Pasti agamanya ya, Buddha. Gimana? Ya, bisa. Iya gak? Itu melenceng dong, Kak. Nggak sesuai nama dong nanti. Itu melenceng. Namanya juga gimmick. Oke. Nah, jadi kita ini akan membahas seperti yang tadi gue sudah dan Lala bilang, kita akan bahas resiko orang cantik. Nah, kalau enaknya pasti udah pada tahu dong, enaknya jadi orang cantik apa? Ibaratnya nggak usah susah-susah nyari pasangan, udah datang sendiri. Terus dulu kalau misalkan ada dosen dan dosen-dosennya yang genit, itu udah pasti ngasih nilai bagus. Iya nggak? Bener nggak? Kalian pernah kayak gitu nggak? Nora pernah nggak? Nggak semua sih, Kak. Tapi ada dong. Nggak tahu ya. Tapi semoga yang kemarin-kemarin itu
karena beneran hasil gitu, bukan karena cantiknya. Oke. Kalau lu lah, lu Tapi pernah nggak? Lu di kampus gue ada sih Kak, kayak gitu ngelihat kayak ada yang sedikit cantik, nilainya pasti. nilainya bagus. Udah tahu kan? Oh, Oke. genit ya. Dan itu enaknya banyak nih. Sekarang gue mau nanya dulu. Apa nggak enaknya jadi orang cantik? Nggak enaknya jadi orang cantik. Ya, mungkin itu salah satunya sih, Kak. Maksudnya yang tadi dibilangin. Kadang-kadang tuh mungkin sebenarnya itu dari hasil jerih payah, tapi banyak orang yang mikir pasti dia tuh dapatnya karena dia cantik, bukan karena dia memang pinter gitu. Atau mungkin mereka yang nggak kenal dia, palingan itu juga cuman dikasih karena dia cantik, ya semuanya karena dia cantik gitu. Maksudnya bukan mereka nggak lihat usaha atau hasilnya yang dia kerjain, tapi menilainya karena itu. Oh, jadi merasa nih bagi cewek-cewek yang sebenarnya nggak hanya cantik, tapi juga punya kemampuan dan sukses, itu dinilai iya dia sukses. Orang dia dibantu banyak hal karena cantik gitu ya, maksud lu ya? Iya, tapi makanya kan sebenarnya nggak semua kan. Banyak di luar sana orang yang berhasil karena memang dia memang bisa gitu, memang dia berprestasi. Tapi ya buat orang-orang yang belum kenal mungkin pasti akan mengira seperti itu. Oke, nah sekarang gue mau nanya Lala. Lah, lu kan merasa cantik nih. Iya dong, jelas. Apa nggak enaknya jadi orang cantik? Gak enaknya, kadang suka digenitin. Oke. Kalau contohnya ya, salah satu nih. Kalau orang cantik dikit, maksudnya kalau di kendaraan umum, pasti laki-laki yang berhidung belang gitu, Kak. Lirik sana dan kayak mau Noel gitu. Apalagi Jakarta ya, Kak. Tahu kan Jakarta kayak gimana? Kalau di kendaraan umum, itu pasti dempet-dempetan. Itu orang pasti kesempatan buat kayak nyolek-nyolek gitu. Emang lu pernah naik kendaraan umum apa di Jakarta? Busway. Oh, oke. Dan itu banyak Gue pernah kayak yang digituin. Oh ya? Sampai ditoel gitu? Iya. Pas gue lagi gelantungan gitu, kan gue nggak dapet tempat duduk ya. Kayak digituin. Oh, dan lu nggak masuk ke lorong yang cewek? Kan ada khusus tuh yang buat perempuan. Iya, kebetulan waktu itu penuh semua. Itu pas penuh-penuhnya. Lu mungkin karena jam kantor kan mengganggu pemandangan. Apa? Jadi toel, Mbak, jangan gerak-gerak, Mbak. Saya kehalangan kan saya gitu kan. Iya. Kita ambil positifnya kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kan sebagai orang cantik ini udah pasti banyak banget cowok yang deketin. Nah, kalau dari Nora sendiri, cowok pernah se-effort apa sih ngedeketin lu? Kalau soal effort, ya mungkin ceritain beberapa bagian cowok yang suka deketin aja kali ya. Boleh. Ada cowok yang deketin ya mungkin dari temen dulu, jadi PDKT-nya tuh kadang-kadang malam-malam suka nelpon gitu. Mulai dari dia yang suka nyanyiin lagu ciptaannya sendiri. Waduh. Ya katanya itu lagu ciptaannya sendiri. Dan bagus nggak lagunya? Sweet banget tiap ya. malam. Gimana? Bagus nggak lagunya? Enggak sih, tapi karena temen ya udah denger aja gitu. Biasa cowok-cowok yang suka-suka sosokan musisi, ngirim-ngirim lagu itu biasanya jelek. Tahu diri Anda, Mas, tahu diri. Suara Anda mengganggu perdamaian dunia. Tapi kan itu usaha. Ya, namanya usaha harus dihargain dong, Kak. Iya, betul. Ya, tapi sebaiknya usaha mengikuti kemampuan, gitu. Oke, lanjut, Nora. Apalagi ya? Ada lagi yang cowok yang beraninya sosmed doang atau nelpon doang nih.
tapi pas ketemuan malah salting atau grogi. Malah kadang-kadang pas kita ketemuan malah nggak bisa ngomong gitu. Nah, ada juga yang cowok yang kayak gitu. Iya. Mungkin tipe tipe cowok introvert kayaknya. Ya, mungkin. Di sosmed Atau seru. bisa ada jadi dia juga baru pertama gimana? kali Kak deketin cewek. Siapa? Bisa jadi sih. Iya kan? Bisa makanya jadi. dia grogi kan. Iya. Tapi kalau kalian sendiri, misalkan dideketin via sosmed nih, ya kan? Terus dia ngajak ketemuan, apakah langsung mau gitu? Atau gimana? Enggak lah. Pertama kali kenal mesti di sosmed gitu? Enggak mah. Enggak deh. Jadi gimana caranya nih, kalau kita nggak kenal sama satu cewek, terus kita kenalan lewat sosmed, supaya pada akhirnya bisa ngajak ketemu? Apakah harus DM-an sampai panjang dulu, sampai merasa cocok, baru, atau gimana? Kalau gue siapa ya, dulu Kak, nih? di posisi cewek ya. Kalau gue di posisi cewek, yang jelas pertama itu kan pendekatan, komunikasi. Ya, nggak mungkin banget. Lu baru kenal orang, kita ketemu di sini. Siapa lu? Bisa aja dia penjahat atau apa, ya kan? Ya yang jelas PDKT-nya cara komunikasi, chat-chatan, telepon, gitu. Tapi lu pernah nggak lah ketemu sama yang dari sosmed langsung? Nge-DM lu, terus ketemu langsung? Nggak pernah sih selama ini. Kalau diajakin gue nggak mau. Kalau Nora, pernah nggak Nor? Nggak mau sih Kak. Pernah diajakin tapi nggak mau. Karena kan pertama emang nggak kenal. Apalagi yang pendekatannya tuh yang, hai namaku ini, boleh kenalan nggak? Jujur aku bukan termasuk orang yang suka dengan cara PDKT seperti itu sih. Ya nggak tahu gimana caranya, mungkin kenalan langsung dulu, temenan dulu, baru chattingan, mungkin itu ya sedikit masuk akal ya buat aku, dibanding nggak kenal, terus tiba-tiba chatting, hai Nora, gitu. Oke, jadi lebih baik kalau mau itu, jadi lebih baik bagi lu itu harus kenalan dulu nih, nyamperin di dunia nyata, baru ke sosmed gitu ya? Iya, lebih gentle lah. Itu gentle. Terus punya pengalaman-pengalaman unik nggak? Misalkan diajak kenalan sama orang di public place gitu-gitu. Dari Nora dulu. Pernah sih, tapi ya pastinya agak canggung kan, karena kan memang nggak kenal. Ya palingan udah pas kenalan gitu aja, lewat doang. Tapi pernah nggak kenalannya orang tersebut, misalkan dengan membelikan barang atau membelikan makanan? Maksudnya si orang itu membelikan makanan gitu? Oh iya pernah. Padahal kan kenal, jadi dikasih makanan dulu, pura-pura misalkan dari pelayannya yang suruh ngasihin gitu-gitu pernah? Pernah sih, pas kemarin, pas ada yang pas di mall sama satu pas di tempat makan. Kalau yang pertama itu kita lagi makan, terus tiba-tiba ada kayak pelayan, dia bawa es krim, pokoknya es krim, terus ada nomor telepon, terus katanya, Mbak ini ada dari orang itu, sama ada suratnya gitu. Sama pernah sekali pas kita makan, pas mau bayar, ternyata bilnya kita udah dibayar, katanya ada orang yang membayarin. Ya, di enak banget ya. Bilnya itu ada, ya biasa ditinggalin nomor telepon. Wah, enak dong ya kalau dibayarin. Kalau si Lala malah seringnya ngebayarin nih. Kan bucin, tapi udah tobat, ya kan? Oh, dia ini bucin Nora, jadi kalau belum tahu. Dulunya, cuma sekarang mengaku sudah tobat. Ntar, gue mau nanya deh, itu kan yang ngasih es krim. Ada nomornya. Dan pelayannya bilang yang ngasih tuh orangnya sana. Itu si orangnya masih ada di sana? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Pengecut sekali dong kalau gitu. Tapi es krimnya lu makan nggak?
Enggak, karena aku takut. Oh iya bener. Siapa tahu tuh es krim di jampe-jampe dong, bahaya. Iya, makanya. Ya kan, ntar di Bisa jadi serem. nanti ada cyanidanya, Kak. Iya, betul. Ya jangan dong, kalau lu suka sama orang yang kasih cyanida, mati. Santet dong. Cyanida. Kalau lu lah, lu Kenapa? diajak kenalan di public place dan dikasih sesuatu gitu. Pernah beberapa kali doang sih. Kayak cuman lagi jalan gitu. Diajak kenalan. Kayak gitu doang sih. Tapi rata-rata kayak gitu, kayak bilang, kayak kak, itu temen aku mau kenalan kayak gitu. Oh. Bisa kayak gitu sih. Terus kalian itu sebenarnya merasa risih atau biasa aja? Kalau dengan yang orang cowok-cowok yang ngajak kenalan di public place. Nora gimana? Kalau aku biasa aja sih, Kak. Mending yang kayak gitu dibanding yang tadi aku bilang di sosmed. Lewat sosmed. Kalau lu lah, lu risih nggak? Atau lu biasa aja. Doyan? Doyan nggak tuh bahasanya? Nggak, ya biasa aja sih. Yang namanya orang mau kenalan, kenapa enggak gitu. Tambah-tambah teman gitu, kenalan. Ya kan? Oke. Iya. Dan ini kan sebagai orang cantik itu, kalian itu sebenarnya harus menjaga sikap. Karena kalau enggak, kan sering diomongin orang-orang, cantik-cantik kok tapi kelakuannya kayak gitu. Nah itu kalian merasakan juga itu nggak? Atau kalian bebas-bebas aja gitu, bodoh amat sama kata-kata orang? Dari Nora dulu. Kalau untuk menjaga sikap, ya kita jaga sikap tapi bukan untuk karena pernyataan si cantik itu sih, Kak. Maksudnya menurut aku jaga sikap itu perlu, tapi bukan untuk ngebuktiin kalau dia cantik nih. Jadi maksudnya karena takut image kita jelek, jadinya kita harus benar-benar jaga sikap gitu. Jadi kalau misalnya jaga sikap untuk yang takut dibilangin kayak gitu, aku mungkin termasuk orang yang bodoh amat. Tapi kalau jaga sikap, menurut aku itu penting, tapi bukan untuk hal itu gitu. Oke. Terus kalau misalkan ketawa di depan umum, yang ditutup nggak? Enggak sih. Atau nyablak aja? Iya langsung. Nah, kalau si Lala ini nyablak banget nih ketawanya nih. Coba bisa dicontohin. Ketawa nyablaknya? Bisa dicontohin ketawa nyablaknya? Enggak kayak gitu kali, Kak. Itu alami. Kalau lu gimana, lah? Lu jaga sikap banget nggak? Karena takut dikomentarin orang-orang gitu. Ih, cantik-cantik kok gitu sih? Kalau gue sih enggak, biasa aja. Ya lu pada mau hina-hina aja. Penilaian orang kan beda-beda ya. Kalau gue sih, ya ini diri gue, ya kenapa? Emangnya harus apa? Ngapain gitu jaga sikap? Ya kan? Kalau jaga sikap kayak lebih kelihatan pencitraan nggak sih? Oh, iya benar, setuju banget. Kan gitu, pencitraan banget, enak. Nggak sih kalau tapi menurutku nggak perlu sih, Kak. Oh, nggak perlu ya. Jadi tetap harus nggak perlu sebenarnya. Diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. Dan di masa pandemi ini ya, kan makin banyak cewek-cewek yang jadi main sosmed lah, lebih dari biasanya. Terus gue sering lihat banget tuh, konten-konten yang makin menjamur itu adalah cewek main bumerang di Instastory. Dengan gaya yang manggut-manggut gini doang. Nah itu sebenarnya kalian ngapain sih? Itu tebar-tebar pesona atau ngapain? Coba dijelaskan. Kayak gue dong, Kak. Kadang bumerang kayak gini. Iya. Lu kayak gitu-gitu ngapain sih? Itu tebar pesona. Olahraga gini. Iya. Ya namanya cewek, Kak, narsis ada iyalah. Bukan tebar pesona, lebih ke kayak pengen aja gitu ngerasa, ih bagus nih foto gue pas gini. Iya kan? Sengklek. Gitu. Kak, sama lah kayak cowok kayaknya. Ih,
foto gue pas berotot bagus nih, pengen gue show off gitu ke orang-orang ya kan? Oh, sama aja sih kayak gitu ya kan? Itulah sebenarnya karena makin banyak cowok-cowok fitness yang pamer. Dan cowok Emang Kak Kevin enggak? Enggak, karena gue nggak berotot. Jadi enggak ada yang harus dipamer ya? Iya betul. Lu aja berjemur kayak orang dijemur anjir. Gue itu paling males bodybuilding gitu-gitu. Aduh, gue paling males banget. Paling Tunjukkan males. ototmu. Badannya sakit-sakit. Nora kayaknya ini di Manado. Oh, di Manado Wita ya? Udah malam ya? Iya, udah mau gelap nih. Suasananya jadi gelap. Gue kirain ini masih pagi, Kak. Lu yang bangunnya siang, gara-gara nonton Korea mulu. Nah, kalau Nora sendiri, lu pernah gak sih, Nor? Instagramnya manggut-manggut gitu? Pasti pernah. Pernah sih, Kak. Setiap cewek kayaknya pernah deh. Nah, itu kalian tujuannya ngapain? Kalau dari lu gimana tuh? Ya, karena lucu aja gitu. Lihat kepala kita bumerang, terus gerak-gerak sendiri. Ya lucu aja sih, Kak. Jadi ya udah pengen upload gitu. Iya. Jadi makin menjamur di Instastory karena di rumah aja ini. Oke. Ya bagus dong. Iya, Gini. iya. Lu kayak ini, kayak ayam sakit lah. Kayak gitu ya. Kepala lu sengklek. Gitu kan. Iya. Gue kan sering banget bumerang kayak gitu, Kak. Nah, iya bener. Ya udah, nggak usah dicontohin berkali-kali. Udah sering lihat gua. Nah, di Nora udah gelap banget. Kayaknya harus pindah tempat nih, udah gelap banget di sini. gelap banget. Oke. Tidak apa-apa. Jadi, sekalian saja kita akhiri podcast ini. Dengan resiko orang cantik, ternyata nggak selamanya jadi orang cantik itu enak ya. Jadi banyak kendalanya juga ternyata, banyak risihnya juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita cantik dari hati. Iya dong. Ya, Cantik luar dan dalam. Iya kan? Itu baru cantik namanya. Kalau cantik Itu luar, baru cantik dalam. Untuk itu, Kevin Septian dan Lala dan juga Nora, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Jaga kesehatan selalu selama masa pandemi. Dan juga semoga cepat berakhir lah, supaya bisa kembali pulih ya. Dadah! Amin. Dah.